Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan coba sedikit paparkan materi tentang iman kepada hari akhir sebagai materi pertama kita. Bapak hanya ingin sedikit menjelaskan penjelasan tambahan dari mind mapping yang sudah kalian rangkum. Adapun peta konsepnya sebagai berikut. Ya, setidaknya ini gambaran tentang yaumil akhir ya, atau hari akhir. Ada 4 secara peta konsep materi yang kita bahas, yaitu yang pertama adalah makna iman kepada hari akhir itu. Yang kedua periodenya. Nah, di sini dibagi menjadi periode, disebutkan dengan kata periode akhir itu nantinya akan terbagi kepada 8 periode. Gambaran setelah nantinya dunia ini berakhir akan seperti apa lagi kelanjutan daripada kehidupan kita. Nah, itu di periode akhir. Kemudian yang ketiganya hakikat iman kepada hari akhir seperti apa, dan yang terakhir hikmah beriman kepada hari akhir. Kita coba bahas satu persatu sedikit saja. Yang pertama tentang makna imannya. Nah, untuk makna iman ini nantinya di sini akan dijelaskan dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa dan istilah. Secara bahasa itu dikutip dari surat Al-Baqarah ayat 177 dan Al-Fatihah ayat keempat. Wal yaumil akhir, di situ disebutkan dengan arti daripada hari akhir itu mempunyai makna sebagai hari penghabisan atau yaitu kata dasarnya hari penghabisan, hari akhirnya. Kemudian Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Hari akhir juga dikenal sebagai hari pembalasan. Ini secara bahasa. Kemudian secara istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang bernyawa di dunia ini akan habis masa waktunya ketika hari akhir. Itu secara istilahnya. Lanjut secara Al-Qur'an, gambaran tentang hari akhir itu terjadi adalah seperti surat At-Takwir ayat 1-3. Ini Bapak coba tuliskan. Iza samsu kuwirat wa iza nujumu qadarat wa iza jibalu suyirat. Ketika matahari itu digulung-gulung, kemudian bintang-bintang berjatuhan dan gunung-gunung dihancurkan. Nah, coba kalian bayangkan gimana matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan dan gunung-gunung dihancurkan. Ketika kalian ada dalam bumi, bintang itu jatuh ke bumi dan gunung-gunung dihancurkan, dan kalian di sekitar gunung akan seperti apa kira-kira dunia ini ya. Itu gambaran tentang hari kiamat, mengerikan memang. Kemudian secara teori geologi dan fisika, ini bukan maksud paham geologi atau fisika, tapi digambarkan bahwasanya secara fisika matahari itu punya daya sumber energi yang nantinya akan habis sumber daya itu memancarkan sinarnya ke bumi, dan ketika itulah secara perhitungan fisika dunia itu akan berakhir. Nah, kapan terjadinya? Wallahu a'lam, tidak ada satupun yang tahu kecuali Allah. Ini gambaran tentang makna ya. Ini sekilas materi tentang makna iman kepada hari akhir. Ini definisinya. Kemudian masuk keduanya tentang periode akhir. Setelah dunia ini berakhir, apakah yang akan terjadi berikutnya? Nah, ini dia. Yang pertama Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari di mana dihancurkannya seluruh alam semesta ini termasuk manusia. Dihancurkan semua alam semesta itu dihancurkan termasuk manusia. Jadi semua yang nantinya hidup itu akan dimatikan. Yang kedua, setelah semuanya dimatikan akan dihidupkan kembali dan dikumpulkan di Yaumul Hasyr atau di padang mahsyar ya, kalian sering dengar itu. Nah, dikumpulkan di padang mahsyar. Apa gunanya di padang mahsyar, di Yaumul Hasyr nantinya? Untuk dimintai buku catatannya atau diperlihatkan buku catatannya. Kita ketahui bahwasanya ketika hidup di dunia ini malaikat rakib dan atid mencatat segala amal perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, ketika inilah buku catatan itu akan dibuka dan diperlihatkan. Selesai dibukakan buku catatannya, kemudian kemana? Hisab dan mizan. Hari ketika Allah memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Sebesar apapun pahala kalian itu akan diperhitungkan, dan sekecil apapun dosa yang kalian kerjakan itu juga akan diperhitungkan. Meskipun hanya menggerutu-gerutu dalam hati, ngatain orang, misalnya gibah dan lain sebagainya, itu akan dicatat oleh malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun. Meskipun seputar biji zarah atau biji sawi yang kecilnya luar biasa, akan dimintai pertanggungjawaban di masa ini.
Selesai diperhitungkan, kemudian lanjut di asyirat atau jembatan syirat. Nah, ini juga ada di Al-Fatihah. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus, itu maksudnya juga di sini. Setelah nanti pertimbangan, setelah dihitungkan hisabnya, kemudian kita akan diminta untuk berjalan di jembatan yang berkecilnya tuh sangat luar biasa. Kata ada beberapa riwayat menyampaikan seperti bagaikan satu butir rambut dibelah 7. Namun yang bisa melewatinya itu bukan orang yang ahli jalan di tali, bukan. Ini diperhitungkan sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia. Barang siapa yang amalannya baik, insya Allah bisa melewati ini dengan mudah, gitu ya. Jadi asyirat ini jalan yang akan nantinya ditujukan kepada surga atau neraka, gitu ya. Nah, ada suatu hadis yang menyampaikan maknanya kurang lebih begini: terbentanglah jembatan asyirat itu di antara dua tepi neraka jahanam. Kemudian setelah berhasil melewati jembatan ini, kemana Pak? Kemudian yaumul jaza. Yaumul jaza itu ketika manusia akan menerima balasan. Jadi ini setelah melewati jembatan, berhasil atau tidak, ini adalah momen untuk ditentukannya nantinya kira-kira dia akan ke surga atau ke neraka. Nah, ini tentang gambaran tentang periode akhirnya ya. Dimulai dari yaumul ba'ats, yaumul hasyr, kemudian dibukakannya buku catatan, kemudian diperhitungkan segala amal perbuatan baik dan buruk kita, kemudian kita akan melewati jembatan syirat itu, kemudian di yaumul jaza kita akan ditentukan untuk ke dalam surga atau neraka. Wallahu a'lam, tergantung amalan kita. Semoga mudah-mudahan kita bisa tertolong nantinya di hari ini dan kita selamat dan termasuk pada orang-orang yang digolongkan Allah kepada surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pasal berikutnya, apa hakikat daripada iman pada hari akhir itu? Ya, semuanya tahu ya bahwasanya beriman kepada hari akhir itu merupakan salah satu rukun iman. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Inilah dasar hakikat kita beriman kepada hari akhir. Kita wajib mempercayainya meskipun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Apa Pak hikmahnya? Nah, hikmahnya ada banyak sekali hikmah kita untuk beriman kepada hari akhir ini. Salah satunya adalah senantiasa kita akan selalu teringat bahwasanya apapun perbuatan yang akan kita kerjakan nantinya akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Itu hikmah terkecil dan sedikit yang bisa Bapak gambarkan, namun sering dilupakan ya. Hikmah yang pertama yang Bapak cuma tekankan satu hikmah aja. Yang pertama adalah dengan kita mengimani hari akhir ini, mudah-mudahan kita selalu terngiang apapun perbuatan kita menginginkan bahwasanya nantinya akan dipertanggungjawabkan di yaumul mahsyar ya. Kurang lebih itu materi tentang iman kepada hari akhir. Apabila ada pertanyaan silakan berikan komentar kalian di kolom pertanyaan ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Apabila ada saran dan masukan silakan disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.